Perkenalkan, nama saya Bambang Sudarmaji. Nomor NIM 22016800612. Nomor UKG 2015005070964. Peserta PPG dalam jabatan 2023 Universitas Muhammadiyah Purwokerto di SDN 3 Srobyong, Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara. Hari Senin, tanggal 12 Juni 2023. Mengajar kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ada yang tidak sarapan? Sudah sarapan semua ya. Tadi malam belajar ya? Belajar. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa. Ketua kelas, Kak Idan, memimpin doa sebelum kegiatan. Silakan Kak Idan. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Kak Idan sudah memimpin doa. Sebelum kegiatan harusnya diawali dengan berdoa. Yuk kita bersama-sama berdiri, menghadap ke depan, sikap sempurna. Ya, sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Masih ingat ya dia kita? Masih ya? Masih? Tepuk semangat. Semangat.
kemarin? Tentang apa? Sebelum tema 6. Cuaca. Cuaca ada. Contoh cuaca apa? Mendung, ada lagi panas, ada lagi hujan, dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini kita memasuki tema yang ke-6, yaitu energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca teks tentang sumber energi, peserta didik dapat menganalisis informasi tentang sumber energi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab bersama guru, peserta didik dapat menyusun informasi tentang sumber energi yang terdapat dalam teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan informasi tentang sumber energi dari sebuah teks dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi mana kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat dari teks bacaan dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menentukan mana kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat dari teks dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menunjukkan mana kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat dari teks bacaan dengan benar. Yang ketujuh, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menentukan mana kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat dari teks bacaan dengan benar. Itulah tujuan dari pembelajaran hari ini. Peta konsep pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang informasi sumber energi dan matematika lamanya sebuah kegiatan. Petunjuk belajar, berdoalah sebelum membaca bahan ajar. Siapkan alat tulis, bacalah setiap petunjuk dalam bahan ajar. Bacalah secara cermat materi. Apabila ada kesulitan, mintalah bantuan kepada guru. Dan yang terakhir, akhiri kegiatan dengan berdoa. Sekarang amati gambar dan teks bacaan. Kira-kira apa yang ada dalam bacaan yang kamu temukan dalam bacaan maupun gambar? Ani menjemur baju, ya Kak Azhar. Ani mencuci baju. Itu ada gambar apa? Matahari. Mengapa matahari bisa mengeringkan baju? Karena panas matahari itu, panas sinar matahari itu. Ya, betul sekali. Terima kasih. Kemudian perhatikan teks bacaan. Ada dua teks bacaan tentang matahari, sumber energi terbesar. Dalam teks yang pertama tentang matahari sumber energi, ini tentang apa ini kira-kira? Matahari sumber energi terbesar di bumi.
Apalagi selain matahari kira-kira apa? Tumbuhan, apalagi hewan, apalagi udara, apalagi makanan, apalagi air. Nah, ini Pak Bambang bawa makanan. Ini sumber energi. Kalau kita kelaparan berarti kita lemes, tidak punya tenaga. Makanan juga sumber energi. Ya, angin tadi, angin sumber energi. Cahaya panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi, dan matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Teks yang kedua, di situ ada proses apa? Fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Apa fotosintesis? Fotosintesis itu apa? Proses. Iya, betul sekali. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Selain itu, ada melalui pembangkit listrik tenaga surya. Jadi, matahari mengeluarkan cahaya sinar matahari, kemudian diserap dan menjadi tenaga listrik yang dapat menghidupkan lampu-lampu di malam hari. Kemudian teks berikutnya, teks yang ketiga. Sumber energi air dan angin. Sambung ya. Ada dua sumber energi. Kira-kira apa? Ada dua sumber energi. Kak Viola. Air dan angin. Air itu dimanfaatkan sebagai sumber energi sebagai apa? Yo. Sebagai apa? Pembangkit listrik, tenaga air, yang kemudian untuk udara atau angin dimanfaatkan untuk apa? Kak Bufron. Pembangkit listrik tenaga kayu. Tenaga listrik, tenaga bayu. Betul sekali. Apa itu bayu? Bayu adalah nama lain dari angin. Ada yang punya saudara yang namanya Bayu? Ada, berarti itu Bayu nama lainnya angin. Ya, seperti ini. Pembangkit listrik tenaga air. Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 dan 2. Air ditampung di bendungan yang besar, kemudian dialirkan untuk menggerakkan kincir. Kincir itu bergerak terus-menerus. Yang dimanfaatkan untuk menggerakkan namanya generator. Generator itulah akan menghasilkan listrik untuk kebutuhan semua orang. Gambar yang ketiga dan yang keempat itu gambar kincir angin. Kan, kincir angin waktu kelas semester ya, kelas 3 semester 1 kemarin. Ya, ini kan semester 2 kita sudah membuat kitiran. Kita buat jalan, maka akan bisa berputar. Ya, seperti halnya ini kipas angin. Oleh karena adanya sumber listrik, kipas angin ini akan bergerak. Listrik menjadi sumber gerak. Menjadi setuju dong. Itu
Itu contohnya. Ya. Kemudian teks berikutnya. Coba baca dan cermati. Sama geng? Ya. Itu Siti melakukan percobaan menggunakan kaca pembesar mengumpulkan sinar matahari untuk membakar kapas. Kapas yang dikumpulkan untuk dibakar dan cahaya matahari yang dikumpulkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hubungannya dengan waktu, siapa tahu? Siapa yang tahu waktu kira-kira apa? Waktu. Detik, betul. Ya, waktu seperti ini. Nah, satuan waktu detik ya. Itu ada gambar jam, ada gambar apa? Kalender, ya, kalender. Satuan waktu adalah satuan untuk mengukur hasil pengukuran lamanya waktu. Satuan waktu bisa dikenal dengan hari, jam, menit, dan lain-lain. Ya. Ini juga contoh satuan waktu, yaitu detik. Kemudian menit. 1 menit 60 detik. Ingat. Terus kemudian jam. Jam 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau tadi menit adalah 60 detik. Kemudian hari, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu, sini tidak ada. 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari. Ya. Yuk kita nyanyi. 3, 2, 1. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Bulan, 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. Paham ya? Coba Kak Aza, Kak Viola, Kak Iko, coba. Ini ada berapa? Ada jam, ada sapi, katak, dan lain sebagainya ya. Coba. Mulai belajar di sekolah jam 7, pulang jam 11, ada berapa jam? Coba. Kemudian Viola belajar mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam, kira-kira ada berapa jam? Iya betul, Kak Aza, ada 4 jam, jam 7 sampai jam 11. Jam 5 sampai jam 8. Ada berapa jam? 3 jam. Kak Gufron bermain sepak bola mulai pukul 2, pukul 13 ya, selesai pukul 17 atau jam 5 sore. Berapa jam?
3 jam. Betul sekali. Tepuk tangan. Sudah paham ya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Mengenai energi, mengenai waktu? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Bambang akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, nanti dikerjakan tiap-tiap kelompok. Namun sebelumnya Pak Bambang akan membagi kelompok jadi 6 kelompok. Ya, jadi 6 kelompok. Ini kelompok naga, ini kelompok paus, ini kelompok jerapah, terus belakang itu kelompok singa, ini kelompok kucing, ini kelompok garuda. Nanti dikerjakan secara berkelompok atau berdiskusi. Ya, kerjakan dengan cermat, baca petunjuknya. Jadi jangan asal dikerjakan. Untuk LKPD dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian semua. Jadi, apa yang sudah dipahami. Dan jangan lupa petunjuk mengerjakan, termasuk soalnya apa. Kalau sudah 3 perwakilan, nih kelompok jerapah, kelompok paus, dan kelompok naga. Dibaca hasilnya, yang lain memperhatikan. Dibaca sambil mengoreksi. Kelompok lain mengoreksi apakah jawaban kelompok 3 kelompok yang ada di depan ini sudah betul atau ada yang salah. Silakan. Air memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Bendungan dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik disebut PLTA. Energi kinetik air akan menggerakkan kincir yang berputar menggerakkan generator listrik. PLTA. Angin juga memiliki energi dinamik menggerakkan kincir seperti PLTA. PLTV. Penghasil listrik memanfaatkan angin disebut PLTV. Betul apa salah? Betul. Betul. Ada 6 kosakata. Kosakata itu dibuat kalimat. Sudah betul. Diulang. Mewakili kelompok jerapah. Air bisa menghasilkan energi listrik. Angin. Bayu adalah nama lain dari kata angin. Generator menghasilkan listrik. Listrik
listrik dapat disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Kinetik. Energi kinetik air akan menggerakkan kincir. Kincir yang berputar menggerakkan generator listrik. Iya. Betul apa salah? Betul. Betul. Kelompok lain memperhatikan. Angin di rumahku sangat sejuk. Air di rumahku sangat dingin. Listrik di sekolah padam. Generator untuk membangkitkan listrik. Kincir angin berputar sangat kencang. Tenaga listrik untuk menghidupkan lampu. Ya, betul apa salah? Betul. Ya, tepuk tangan untuk 3 kelompok. 3 kelompok. Maju. Untuk mengenai waktu. Ya, silakan. Budrong, Kak Fiona, Kak Devita. Ya. Mulai Kak Budrong ya. Mulai kegiatan pukul 7, selesai kegiatan pukul 10. Lama kegiatan 3 jam. Mulai kegiatan pukul 6.30, selesai kegiatan pukul 12.30. Lama kegiatan 7 jam. Mulai kegiatan pukul 15.30, selesai kegiatan pukul 14. Lama kegiatan 2 jam 30 menit. Betul ya? Betul apa salah? Betul. Betul. Kak Fiona. Mulai kegiatan hari Senin, selesai kegiatan hari Jumat, lama kegiatan 5 hari. Terus? Mulai kegiatan bulan Juni, selesai kegiatan bulan Oktober, lama kegiatan 5 bulan. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00, sekolah selesai pukul 12.00, lamanya Siti belajar 4 jam. Pukul 15.00 sama dengan pukul 3 sore. Pukul 5 sore ditulis dengan angka 17.00. Ya, betul apa salah? Betul. Kak Yevita, lanjutkan. Betul? Betul. Beri tepuk tangan. Jadi lamanya waktu itu ada tadi ada kosakata dari bacaan. Kosakata dari bacaan. Ya, ada 6 kosakata. Carilah kosakata yang berada di bacaan. Kemudian buatlah kalimatnya. Buat kalimat. Kemudian LKPD untuk perwakilan silakan dikumpulkan. LKPD. Yuk, sama-sama ya. Kita akan membuat kesimpulan atau rangkuman pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, yuk, air, matahari, listrik, makanan, tumbuhan adalah sumber energi. Matahari adalah sumber energi titik-titik terbesar di bumi. PLTA itu apa tuh? PLTB satuan waktu kira-kira apa? Minggu,
soal evaluasi. Jadi nanti dikerjakan tidak berdiskusi tapi sendiri-sendiri. Kerjakan sesuai kemampuanmu. Ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 10 menit ya. Udah ya, ditukar yuk. Kita cocokkan. Ya, ditukar. Nomor 1. Semua benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. B. Sumber energi. Sinar matahari mempunyai banyak manfaat, terutama untuk tumbuhan. Salah satu manfaat bagi tumbuhan adalah untuk membantu proses fotosintesis. B. Ali sudah mengikuti bimbingan belajar di Umon selama 3 tahun. Lama waktu Ali mengikuti bimbel sama dengan titik-titik 2. Ya, untuk nilai sudah ada beberapa anak yang masih kurang, banyak yang mendapatkan 100. Jadi sudah memahami materi. Hanya beberapa anak yang masih mendapatkan nilai di bawah 70. Bagaimana perasaanmu hari ini? Di pembelajaran mengenai sumber energi. Senang? Paham? Waktu kita sudah pelajari, kemudian sumber energi sudah kita pelajari juga. Untuk materi yang akan datang besok pagi, kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang 1, besok pembelajaran yang kedua. Tetap masih di materi sumber energi. Untuk PR nanti Pak Bangsa lewat Google Drive ya. Nanti dikerjakan. Sebelum kita pulang, kita berkemas-kemas, kita akan berdoa terlebih dahulu. Wakil ketua kelas Aza silakan memimpin doa. Terima kasih anak-anak semua sudah semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hati-hati nanti di jalan ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan belajar di rumah. Terima kasih.